Iwan Fals memang sudah lama vakum dari dunia musik Indonesia. Kalaupun ada, Iwan hanya merilis ulang lagu-lagu lamanya yang pernah hits. Tapi di pertengahan tahun 2003 ini, Iwan seperti ingin bangkit kembali dengan merilis album terbarunya. Banyak yang mengatakan kebangkitan Iwan ini disebabkan kelahiran putra ketiganya, Raya Rambu Rambani yang saat ini berusia 5 bulan. Tetapi terlepas dari itu semua, yang menarik dari kehadiran Iwan kembali ke dunia musik. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang dunia selebriti Indonesia. Sejumlah informasi menarik dari dunia selebriti telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek untuk kita simak bersama di akhir pekan yang menyenangkan ini. Berikut kita simak dulu kilasan tayangannya. Setelah lama tidak terdengar, Iwan Fals kembali hadir menemui penggemarnya. Menariknya, Iwan kali ini muncul dengan membawakan lagu-lagu karya musisi muda. Apakah fenomena tersebut menandakan Iwan sudah tidak kreatif lagi dalam mencipta lagu? Untuk mengurangi kesibukannya, banyak artis menggunakan jasa manajer untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatannya. Menariknya, banyak juga artis yang menjadikan suami atau istri mereka sebagai manajer. Lalu apa alasan mereka memilih pasangannya untuk mengisi posisi tersebut? Penyanyi dangdut Inul Daratista hari Kamis malam lalu mengadakan pertunjukan khusus untuk wartawan. Simak beritanya pemirsa bersama informasi hangat dan menarik lainnya dari dunia selebriti yang telah berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Terobosan baru dilakukan oleh penyanyi balada Iwan Fals. Setelah namanya mulai meredup di kancah musik nasional, kini Iwan Fals kembali bangkit dengan membawakan lagu-lagu karya musisi muda yang saat ini memang sedang produktif dalam mencipta lagu. Bermula dari album Suara Hati, kemudian dirubah 4 lagu aransemennya, kemudian saya tebalkan aja. Coba tolong hubungi Kikan, Eros atau yang lain dan disupport sama Musika. Kalau Pongki Musika udah punya itu. Pemirsa, Anda bisa menyimak penuturan Iwan Fals dan musisi-musisi muda yang ikut menyumbangkan lagu ciptaan mereka untuk Iwan setelah kita merecek yang berikut ini. Popularitas Iwan Fals dalam belantika musik Indonesia memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Pasalnya banyak lagu-lagu lama Iwan Fals yang hingga saat ini masih menjadi hits. Tapi entah kenapa belakangan ini Iwan sudah jarang mencipta lagu. Bahkan untuk album terbarunya ia minta diciptakan lagu dari beberapa musisi muda seperti Eros Sheila on Seven, Kikan Coklat, dan Pongki Jikustik. Melihat fenomena seperti ini, apakah itu menandakan kalau Iwan Fals sudah tidak kreatif lagi? Iwan Fals memang sudah lama vakum dari dunia musik Indonesia. Kalaupun ada, Iwan hanya merilis ulang lagu-lagu lamanya yang pernah hits. Tapi di pertengahan tahun 2003 ini, Iwan seperti ingin bangkit kembali dengan merilis album terbarunya. Banyak yang mengatakan kebangkitan Iwan ini disebabkan kelahiran putra ketiganya, Raya Rambu Rambani yang saat ini berusia 5 bulan. Tetapi terlepas dari itu semua, yang menarik dari kehadiran Iwan kembali ke dunia musik Indonesia kali ini adalah tampilnya Iwan dengan lagu-lagu ciptaan musisi muda berbakat Indonesia seperti Aziz Samrud, Eros Sheila on Seven, Kikan Coklat, dan Pongki Jikustik. Semuanya adalah fans fanatik Iwan. Tentang hal itu Iwan memiliki alasan khusus. Ide kolaborasi ini Musika yang punya ide. Dia berandai-andai kalau umpama Iwan, lu kalau nyanyiin lagu sama ini seru juga kali atau gini gitu. Saya tangkap itu dan saya tebalkan. Kemunculan Iwan dengan lagu-lagu dari musisi muda ini memang sempat mendatangkan kritikan terhadap karir bermusik Iwan. Iwan selama ini dikenal dengan lagu-lagu kritik sosial yang syairnya cukup tajam. Kalaupun Iwan membawakan lagu-lagu cinta, syair yang dibawakannya tidak menghilangkan ciri khas Iwan sebagai penyanyi balada. Karenanya ada yang beranggapan keinginan Iwan membawakan lagu para musisi muda itu karena Iwan tidak mampu lagi mencipta lagu. Artinya Iwan dianggap telah kehilangan kreativitasnya sebagai seorang pencipta lagu. Itu haknya masyarakat untuk menilai apakah Iwan takut nggak laku atau apa gimana, banyak. Nggak usah masyarakat, keluarga saya sendiri ngomong begitu. Adik-adik saya, apa lu udah nggak laku, apa nggak punya lagu, nggak bisa bikin lagu, nggak ini. Lo nanti dulu, bukan itu, dengar dulu nih kasetnya. Setelah mereka dengar, direnungin lagi, iya saya butuh ini gitu. Ya saya butuh ini. Di luar persoalan ini udah bukan lagi Iwan Fals, bukan lagi Eros, bukan lagi Kikan, tapi karya itu sendiri gitu. Diakui Iwan memang tidak mudah baginya untuk menyesuaikan diri dengan lagu-lagu ciptaan musisi juniornya. Dalam hal ini Iwan berusaha tetap harus menemukan jati dirinya dalam warna lagu bertema cinta karya para musisi muda. Iya, Eros awalnya susah gitu ya, tapi
setelah saya tahu cara solusi dia dalam pemecahan apa namanya, eh, kan persoalan cinta itu ya, dan jalan keluarnya Eros itu saya dapat jadi mudah. Kikan yang setelah saya renung-renungin agak ya, faktor kesulitannya agak tinggi karena notasi, terus membawakan seperti jiwanya Kikan itu loh, yang tapi ya alhamdulillah saya rubah chordnya menjadi B, saya turun ke bawah gitu, tadinya tinggi ke G, saya jadi dapat. Bagaimana komentar Kikan, Pongki, dan Eros yang mendapatkan kehormatan lagu hasil ciptaannya dinyanyikan artis yang selama ini mereka idolakan? Secara ke Iwan Falesan dia cocok sekali ya, seperti itulah atmosfer yang dia inginkan ya. Cuman kalau saya mungkin boleh menambahkan, mungkin ada bagian yang seharusnya dia bisa lebih bernyanyi gitu, karena nada yang dia buat adalah nada seperti orang berbicara, yang mana secara Iwan Fals itu sangat bagus dan memang itu yang ditunggu orang ya. Tapi mungkin saya kangen sama dia ketika dia album Mata Dewa. Di situ dia bisa bernada atau bernyanyi dengan nada. Saya bangga dan saya bersyukur sekali bahwa ini datang pada saya gitu. Kayaknya perjalanan karir saya tuh belum seberapa gitu ya, tapi kok saya udah dapat kepercayaan sebesar itu gitu. Saya dapat kesempatan yang itu tadi gitu, mungkin nggak datang ke saya 2 kali, dan ya akhirnya saya berhasil melakukannya. Aku justru takutnya, maksudnya mentalku bener-bener down turun itu yang waktu pertama dimintain. Habis itu aku ya 15 menit kemudian aku sadar lah, oh ini seorang Iwan Fals sudah ngasih kepercayaan ke aku harus lakuin sebisa aku lah. Aku jangan menyanyiakan ini. Apakah mereka mempunyai persiapan khusus dalam mencipta lagu untuk Iwan Fals? Jujur aja sebetulnya waktu proses pembuatan lagu untuk Mas Iwan ini, saya sendiri merasa keterlibatan emosional saya di lagu itu kurang maksimal menurut saya gitu, karena ada beberapa hal, dan diantaranya yang faktor yang paling besar itu adalah karena saya dikejar-kejar deadline gitu. Saya dikejar-kejar ini cepetan, ini mesti ini, dan terus juga ada sedikit mungkin juga karena kesibukan saya sama coklat gitu. Jadi perenungan seperti buat lirik kayak itunya tuh saya ngerasa kurang maksimal gitu, dan itu sayang banget gitu menurut saya gitu. Harusnya menurut saya bisa melakukan lebih baik dari itu gitu. Pada dasarnya saya bikin lagu untuk kepuasan saya sendiri gitu ya. Dan pihak pertama yang menerima lagu-lagu saya adalah Jikustik gitu. Jadi sebenarnya tanggung jawab terbesar saya terhadap Jikustik gitu. Kalaupun pada akhirnya lagu saya dibawakan oleh orang lain atau bagaimana, itu sebenarnya hanya efek samping aja. Jadi memang tidak semua lagu bisa dibawakan oleh Jikustik. Itulah alasan kenapa lagu saya bisa dibawakan oleh orang lain juga. Pokoknya aku bikin tuh gini, jadi apa yang aku ingat dari Mas Iwan Fals, jadi dia itu orang yang pintar senandung. Jadi aku dapat kata-kata senandung, terus aku kembangin. Jadi aku perjalanan pulang ke Jogja, aku dapat bait setiap sudut kota senandung lirih namamu. Jadi aku dapat itu dulu, terus aku kembangin. Terus masalah gimana karakternya nanti aku gini aja. Pokoknya aku bikin lagu sepenuh hati. Masalah karakter aku yakin Mas Iwan itu musisi yang jago, yang profesional. Dia apapun dia berada di mana, dia pasti bisa menempatkan diri gitu lah. Khusus untuk Pongki, lagu hasil ciptaannya bukan pilihan sempat dibawakan oleh orang lain. Mengenai hal ini, apakah Iwan kecewa karena tidak orisinil lagi? Dan bagaimana pula Pongki mengomentari hal itu? Saya wawancara di Radio Bahana waktu itu. Jadi dikasih tahu, loh Mas, ini kan lagu udah pernah dibawain sama orang lain. Saya nggak tahu. Belum ini lagu baru. Tapi setelah saya konfirmasi di MTV Radio, Pongki telepon, saya tanya sama dia, ternyata memang benar. Ya nggak masalah. Lagunya sudah ada di Musika setahun yang lalu gitu ya, sebelum rilis. Kemudian ada konsep Mas Iwan untuk bikin album kolaborasi. Dia memilih, dan salah satunya adalah dia memilih lagu yang sudah pernah direkam di Musika sebelumnya itu dipilih. Tapi kayaknya sih melalui proses seleksi juga ya, maksudnya didengarkan dulu suka atau enggak, dicoba. Kesibukan para artis menjalani profesinya menuntut mereka untuk memiliki seorang manajer
untuk memudahkan mereka dalam mengurus segala hal yang berkaitan dengan aktivitasnya. Menariknya banyak artis yang menjadikan pasangannya sebagai manajer. Lalu apa alasan para artis ini memilih pasangan mereka untuk mengisi posisi tersebut? Kita simak penuturan para artis berikut ini. Wish I had somebody, but it's baby.